Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, saya Andi Mahcica Pinkanwardari dari kelas C Prodi Sistem Komputer dengan NIM 10512310075. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah Mem Ella jelaskan di pertemuan kedua kemarin, yaitu sentence atau biasa kita kenal dengan kalimat. Sentence merupakan kumpulan kata yang bermakna berpola subjek dan verb. Subjek itu adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi inti dari sebuah pembicaraan atau kalimat. Contoh dari sentence adalah she cooked fried noodle, yang menjadi subjeknya adalah she atau dia perempuan. Di subjek, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah noun atau biasa kita kenal dengan kata benda. Contohnya book, buku, bag, tas, car, mobil, dan lain sebagainya. Adjektif, kata sifat bisa berubah menjadi kata noun atau kata benda. Contohnya intelligent, cerdas, menjadi intelijensi, kecerdasan. Oke, note dari saya untuk penjelasan noun adalah kata yang dimulai dengan kata the itu pasti noun atau kata benda. Contohnya, I need a new, I want the new iPhone. Jadi, noun atau kata benda yang terdapat pada kalimat tersebut adalah pada the new iPhone. Sebuah kata yang memiliki akhiran ion, nes, ans or ends, meant or pasti itu adalah kalimat noun. Contohnya correct yang memiliki arti benar menjadi correction, yaitu pembenaran. Ready yang memiliki arti siap menjadi readiness, yaitu kesiapan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pronoun atau biasa kita sebut kata ganti. Jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina seperti I, you, they, we, she, he, it. Contohnya, I love my dress. Aku suka gaunku. You are smart student in class. Kamu adalah murid yang pintar di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ground. Ground itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar ditambah dengan ing. Pola ground itu adalah verb plus ing. Ground itu pasti menggunakan ing, tetapi kata kerja tidak pasti menggunakan ing. Contoh dari ground itu adalah reading is my favorite activity. Sedangkan contoh dari verb itu adalah she is reading. Kalau contoh dari adjektif itu the new games is boring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang to infinitive. To infinitive itu adalah bentuk dasar dari kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan yang terdiri dari to plus kata kerja. Contohnya, to write, to run, to read. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang phrase. Phrase itu adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih di dalam sebuah kalimat. Phrase itu terdiri dari modifier yang berfungsi untuk menjelaskan dan head yang berfungsi sebagai apa yang dijelaskan. Contoh dari phrase itu adalah big bike, fried chicken, sweet cake, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang noun clause. Noun clause merupakan klausa yang memiliki fungsi dan menempati posisi sebagai subjek, objek, atau object of preposition. Contohnya adalah contoh noun clause yang menjadi subjek adalah I know that he is not guilty. Sedangkan yang non clause
tense menjadi subjek itu what he told you before is a lie. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang verb atau kata kerja. Kata kerja itu ada yang to be. To be adalah kata bantu yang digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi yang sedang terjadi. To be itu ada 4. Yang pertama adalah bentuk present tense, yaitu is, are. Kedua, bentuk past tense, was, were. Yang ketiga, dalam bentuk future tense, yaitu be. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk perfect tense, yaitu been. Oke, kemudian to be itu memiliki syarat. Yang pertama adalah to be plus noun. Contohnya, Hulan is teacher. Yang kedua, to be plus adjective. Contohnya, I'm shy. Yang ketiga, to be plus verb ing. Cica dan Nisa are going to campus. Yang keempat, to be first verb 3. The fish was stolen by cat. Yang kelima, to be plus object of profession, yaitu the bag is on the chair. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modals. Modals yaitu jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja dalam mengungkapkan suatu hal, yaitu can, could, will, would, should, dan must. Syarat dari modals yaitu modals plus verb 1 atau verb original tanpa diubah-ubah. Contohnya, you must go now. Can I borrow your book? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang action verbs. Action verbs adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan pada sebuah aktivitas, proses, atau kepemilikan. Yaitu bisa menggunakan verb 1 atau verb 2. Contoh katanya adalah run, write, sing, play, dan lain sebagainya. Singular. Singular itu single, jadi menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Contohnya, my cat always climbs the tree. Dan plural adalah jamak, dia menggunakan verb 1. Contohnya, they write a letter every week. Sedangkan jika kalimat itu sudah atau telah dilakukan, dia menggunakan verb 2 seperti Lala walked to school yesterday. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang has, have, had plus verb T. Contohnya di have adalah I have done my homework. Kalau has, she has walked the road before. Dan had itu adalah I had an exam last week. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.